Halo, selamat malam. Baik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Teman-teman, selamat malam ya. Selamat istirahat. Malam ini ya, gue mau bahas sedikit mengenai collectibility berpengaruh nggak terhadap top up, tambahan ya kan, tetap proses baru atau gimana. Jadi gini ya teman-teman, ya, banyak di masuk ke pesan ya. Om, kalau saya terlambat 3 hari ngaruh nggak sih Om? Om, kalau saya terlambat 90 hari, 3 bulan, pernah telat, ngaruh nggak sih Om terhadap top up? Jadi gini ya, pertama teman-teman ya. Pertama kita sepakati bahwa yang namanya collectibility pasti mempengaruhi proses kredit selanjutnya. Selanjutnya ya. Jadi teman-teman misalkan pernah nunggak pasti mempengaruhi. Itu pasti. Jadi kita semua sepakat. Collectibility jelek, misalkan sempat telat kah, pernah macet kah, atau sedang telat kah sekarang. Bedain ya antara pernah telat sama sedang telat pembayaran. Kalau pernah berarti sekarang udah lancar kembali. Tapi kalau sedang telat berarti ya posisi sekarang lagi telat bayar. Jadi itu pasti memang mempengaruhi kalau teman-teman top up. Itu pasti berpengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada bukan kebijakan, program-program pemerintah, kredit program pemerintah, ya misalkannya KUR ya. Itu ketentuannya sudah ada di dalam juklak pemerintah sendiri, misalkan di Permenko kalau KUR. Memang di Permenkonya sendiri dibilang bahwa yang bisa diproses hanya yang kolektibilitas lancar. Nah, khusus KUR memang tidak ada toleransi. Mau top up kek, mau pengajuan baru KUR kek. Karena di aturan program pemerintahnya sendiri di Permenkonya sudah bilang sedang dalam keadaan lancar. Jadi tidak ada excuse, tidak ada kebijakan. Makanya teman-teman kalau kalau ngajukan KUR, kalau memang sedang telat, memang susah. Tapi kalau pernah telat, bisa kemungkinan diproses. Yang pernah telat dalam artian dulu misalkan 6 bulan lalu apa setahun lalu pernah telat Om, ngajuin lagi KUR buat top up bisa nggak sekarang? Bisa, karena di peraturan pemerintah sendiri di Permenko hanya bilang dalam keadaan lancar. Artinya posisi terakhirnya lancar. Tapi kalau dulunya pernah telat tidak dibilang. Nah, makanya kalau KUR usahakan posisi teman-teman ngajukan top up itu memang dalam keadaan lancar. Nggak ada kebijakan Om, nggak bisa karena peraturan dari Permenko-nya bicaranya seperti itu. Bank pasti ngikut Permenko dong, nggak mungkin bank ngada-ngada, ya kan? Apalagi itu ke program pemerintah. Banyak hal yang tidak bisa gue ungkapin di video ini mengenai kenapa sih bank harus ngikut banget aturan di Permenko misalkan untuk KUR tidak ada kebijakan. Karena memang ada hal lain yang tidak bisa gue sampaikan kepada teman-teman, terlalu terlalu apa, terlalu internal bank. Tapi ya makanya gue bilang intinya kalau KUR udah saklek ya, karena itu terkait subsidi, ya kan? Terkait lain-lain, dan lain-lain itu belum bisa gue sebutin. Makanya kalau ngajukan KUR memang saklek. Nah, jadi nggak bisa diubah-ubah. Nah, kalau bicara collectibility pernah nunggak, pernah macet, pernah pernah gimana? Sebenarnya, nih jujur teman-teman ya, sebenarnya jawabannya mempengaruhi atau tidak sih terhadap pengajuan kredit selanjutnya? Pengaruh. Nah, mengenai persetujuan atau ditolaknya atau dikecilin kreditnya, itu sebenarnya spektrum ya teman-teman ya. Spektrum itu dalam artian tidak ada batasan mengenai hal itu sebenarnya. Kalau mempengaruhi, ya. Tapi kalau disetujuin atau ditolak atau dikecilin, disetujuin tapi dikecilin, itu spektrum aku bilang ya. Saya bilang ya, gue bilang ya. Jadi tidak ada angka pasti yang memastikan bahwa oh, kau pernah call 2 ya? Nggak bisa. Majuin kredit lagi. Nggak bisa. Karena seperti gue bilang spektrum. Bahkan sedang call 2 pun atau sedang macet pun memungkinkan nggak sih om sebenarnya kasih kredit? Memungkinkan aja. Karena gini, tergantung kapan nunggaknya, kapan macetnya, tergantung seberapa besar nunggaknya, seberapa besar macetnya, tergantung itu yang nunggak kredit apa sih? Oh, kredit kredit mobil, biasa nunggak-nunggak sekali 2 kali mah. Beberapa lembaga pembiayaan nggak terlalu memusingkan hal itu sepanjang yang penting jaminannya gede. Jadi seperti gue bilang, bisa nggak sih Om ngajukan kalau dalam keadaan nunggak pun? Memungkinkan, memungkinkan. Tapi gue bilang nggak, gue nggak bisa bilang ini bakal setuju, enggak.
Makanya gue bilang spektrum, tidak ada batasan, ya. Bahkan di beberapa SOP atau juklak bank tertentu pun, ini ekstrimnya ya, macet pun boleh dikasih kredit dengan pertimbangan tertentu, kan gitu bahasanya. Walaupun memang ada membatasi, misalkan call 2 saja udah nggak boleh nih, tapi kebijakan tuh akan tetap ada. Tapi seperti gue bilang, kalau call 2, call 3, call 4, call 5 itu tetap mempengaruhi proses tetap ya. Jadi jangan 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 ujug-ujug teman-teman datang ke bank, "Pak, kalau misalnya call 2 itu di video Om Ardi bisa kok kasih kredit lagi." Nggak juga ya. Yang pasti semakin besar collectibility call 2 mungkin kemungkinan diproses disetujunya cuma 30%. Kalau sudah macet mungkin kemungkinan kemungkinan disetujunya cuma makin kecil lagi. Jadi ya seperti gue bilang spektrum ya, tergantung penyebab nunggaknya apa, kapan terjadinya, berapa besarnya, jenis kreditnya apa, ya kan? Banyak hal. Oh, ini kredit pegawai dulu, bisa aja dikasih kredit mobil, ngajuin leasing, lolos juga. Padahal macet misalkan di kredit pegawainya misalkan. Atau kredit komersil bisa aja dikasih tempat lain. Sepanjang alasannya, oh dulu sempat nunggak karena ini, karena kebakaran tempat usahanya. Jadi sempat nunggak 3 hari karena ngurus asuransi kebakaran, 3 hari, 3 bulan. Karena ngurus asuransi kebakarannya butuh waktu 3 bulan. Banyak hal ya. Jadi teman-teman tidak ada kepastian. Tapi yang pasti mempengaruhi pasti. Itu aja yang dipastikan. Kalau persetujuan itu pure banknya ya, dan bank dan petugas banknya. Tapi jelas ya, kalau teman-teman kredit lancar, kemungkinan disetujuinya akan jauh lebih tinggi. Jadi gitu teman-teman ya. Dan lebih baik lagi kalau hanya pernah nunggak, itu akan lebih baik lagi. Artinya kondisi teman-teman sekarang ya keadaannya lancar. Tapi kalau memang sedang, itu emang agak rumit teman-teman ya. Misalkan sedang menjalani nunggak gitu kan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu susah. Makanya kalau mau ngajukan ke bank, upayakan yang nunggak itu selesai dulu. Kasih jeda lah 6 bulan dari keadaan lancar, baru ngajukan. Itu masih bisa dipertimbangkan. Ini selain kredit kur ya, kalau seperti gue bilang, kalau kur program pemerintah itu udah nggak bisa ya, mau call 2, call 3, call 4 nggak bisa, nunggak pun nggak bisa. Kecuali dulunya pernah. Tapi kalau sedang menjalani call 2 nggak bisa kalau kur ya. Udah jelas ya. Nah, jadi sebenarnya jawabannya gimana, Om? Jawabannya adalah mempengaruhi nggak sih? Mempengaruhi. Tapi mengenai persetujuan itu nggak bisa gue jamin disetujui atau enggaknya. Yang jelas kalau teman-teman kerja lancar, kemungkinan disetujuinya pasti besar. Bahkan gue pernah lihat iklan BPR mana gitu, lupa. Jadi biayanya pun beda. Orang yang kerjanya lancar, orang yang nunggak, orang yang macet, biayanya beda. Provisinya makin tinggi. Teman-teman kalau 5 provisinya mungkin bisa 20%. Teman-teman lancar provisinya mungkin 1%. Ada juga lembaga pembiayaan yang hanya ngeliat jaminan, bodo amat collectibility, yang penting jaminannya oke. Nah, misalkan dia minjem 100 juta, ya udah minta jaminan 500 juta. Gue nggak peduli lu collectibility berapa, gue kasih kreditnya. Ada seperti itu, ada ya teman-teman ya. Ya. Tapi ya seperti gue bilang, hal-hal seperti itu ada tapi tidak bisa digeneralisir, ya, teman-teman ya. Yang pasti ketika teman-teman normalnya sedang nunggak, sudah pasti normalnya tidak bisa dikasih kredit. Tapi kalau pernah nunggak, bisa dikasih, bisa iya, itu normalnya ya. Tapi kalau ekstrim-ekstrim tertentu memungkinkan, dan itu banyak terjadi ya. Dan gue juga ngalamin sih. Ya, jadi ya untuk menjawab teman-teman, sebenarnya mempengaruhi nggak sih? Upayakan kalau memang nunggak, selesaikan dulu tunggakannya, baru ngajukan ya. Karena slik OJK itu update-nya 2 bulan. Ya, jadi teman-teman nggak bisa sekarang lunasin besok sliknya langsung clear, nggak bisa. 2 bulan ke depan baru kelihatan udah update, udah bayar gitu. Kalau sekarang ya belum kelihatan. Jadi ngajuinnya 2 bulan lagi dan selalu dalam keadaan lancar kalau bisa selama 2 bulan terakhir. Tapi lebih amannya lagi 6 bulan terakhir lancar. Ya, kalau sedang menjalani call 2, call 3, call 4 lebih susah lagi untuk disetujuin ya. Jadi seperti gue bilang lah, spektrum lah ya.
Jadi apa ya, bias lah ya, bisa disetujui bisa enggak ya tergantung banyak hal lah ya. Jumlahnya, kreditnya apa, kapan terjadinya, penyebabnya apa, itu pasti mempengaruhi ya teman-teman ya. Oke guys, itu aja yang gue sampaikan ya untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai Om ini ngaruh gak sih Om ini ngaruh gak sih Om. Udah gue jawab ya, mudah-mudahan ngerti. Oke, situ aja yang bisa gue sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.